Sebuah tempat pencucian dan rental mobil di Bojongsari, Depok, Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari korsleting. Masih masalah sampah, tak hanya di Tangerang Selatan, di Bekasi, Jawa Barat, penumpukan sampah tampak di pinggir rel kereta di Kelurahan Duren Jaya. Sampah ini menumpuk karena tidak diangkut selama 1 bulan lamanya. Pasca banjir Sumatera, pemulihan akses jalan terus dilakukan, namun tak kalah penting adalah hunian bagi korban. Tak hanya sekedar nyaman, namun aman yang diperlukan. Sudah sejauh manakah prosesnya dan seperti apa hunian warga dan fasilitas yang nyaman bagi korban untuk antisipasi banjir dan longsor serupa? Kami bahas dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi. Butuh waktu lama, akhirnya akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga sudah bisa dilalui pasca banjir dan juga longsor di Sumatera Utara. Dalam Kompas Business Economic Outlook 2026 dibahas soal optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang yakin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke 6% di tahun 2026. Namun demikian, ekonom dan perwakilan pengusaha punya pandangan yang berbeda. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Kamis 18 Desember 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Mario Saro. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang masih menjadi sorotan adalah bagaimana soal upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk segera bisa melakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pemulihan di 3 provinsi yang terdampak bencana. Di Aceh yang paling parah, kemudian ada Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tidak hanya soal bagaimana infrastruktur, jembatan, jalan, tapi kemudian banyak sekali PR dari pemerintah pusat kepada 3 provinsi ini untuk bisa dipulihkan. Tidak hanya soal tadi infrastruktur, tapi juga bagaimana kehidupan warga-warga di sana, saudara-saudara kita yang rumahnya hancur, begitu ya, pekerjaan tidak ada. Inilah yang kemudian harus segera dipulihkan. Belum lagi nasib anak-anak yang harus kehilangan keluarga, orang tua mereka yang kemudian menjadi korban dari bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Bagaimana nasib mereka? Nah, pemerintah harus hadir di sana, Mario dan juga pemirsa, begitu ya. Ini menjadi PR tersendiri, PR berat yang harus segera disegerakan, begitu ya, di 2026. Ya, betul. Dan Prabowo. Kalau kita lihat bahwa dalam beberapa hari ini melalui liputan yang disampaikan atau diberikan oleh Kompas TV, bantuan demi bantuan memang selalu diberikan oleh pemerintah, baik itu via udara maupun via darat. Tetapi memang hingga saat ini karena begitu banyak wilayah ya Adisti, bahwa hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan pemberian bantuan yang lebih optimal kepada para korban. Jadi kalau kita lihat ada beberapa cerita dari jurnalis yang pulang dari daerah bencana tersebut, mereka menceritakan bahwa hingga saat ini masih ada juga memang daerah-daerah yang terisolir, tapi tidak menutup juga bahwa ada daerah-daerah yang memang saat ini sudah ditembus, baik itu oleh aparat TNI Polri ya, yang kemarin dari beberapa hari ini selama masa bencana banjir ini terus berjibaku untuk menembus daerah-daerah yang terisolir
selain untuk memberikan akses, tapi juga memberikan bantuan. Nah itu, tapi memang tidak menutup juga bahwa ada beberapa daerah yang sampai saat ini masih terisolir, masih belum dialiri listrik, masih juga belum BBM. Tapi kalau bantuan umumnya pada sudah semua, tapi memang jangka waktunya ya memang masih sampai saat ini. Oke, masih ditunggu bagaimana kemudian listrik bisa kembali pulih, kemudian juga penyaluran BBM juga bisa kembali pulih, termasuk juga kehidupan mereka yang harus pulih kembali begitu ya. Berbicara soal kehidupan pasti pekerjaan juga harus pulih. Salah satunya adalah bagaimana upah minimum UMP 2026 yang sudah peraturan pemerintahnya sudah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kemudian upah minimum ini dikhawatirkan di bawah KHL. Ini yang kemudian menjadi sorotan, bahkan Konfederasi Serikat Buruh pun menolaknya. Nanti kita juga akan punya informasi. KHL ini kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak. Ini nanti kita akan bahas juga di Kompas Bisnis begitu saudara. Tapi sebelum sampai ke situ kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Ada peristiwa dari sebuah tempat pencucian mobil dan kantor rental mobil di Bojongsari, Depok, Jawa Barat yang terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar 4 mobil serta 1 motor yang tengah terparkir di tempat rental. Salah seorang warga mengatakan sempat terdengar beberapa kali ledakan dari lokasi kebakaran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 mobil pemadam tiba di lokasi. Dan dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting. Sempat panik nggak Bu? Hah? Sempat panik nggak? Oh, bukan panik lagi, saya sampai setengah mau pingsan kayaknya. Secara kan samping banget rumah saya. Ini tembok saya, ini mobil yang kebakar itu tuh. Tapi yang dempel di saya tuh baru sepotong kebakarnya. Nah kalau yang di sininya mah udah habis, udah yang meledak. Informasi selanjutnya, saudara, diduga membawa 6 jerigen BBM bersubsidi. Sebuah mobil di Jalan Samratulangi, Kota Manado, hangus terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian belakang mobil saat melintas di Jalan Samratulangi, Kota Manado, Rabu pagi. Menurut saksi mata, sempat terdengar ledakan kecil dan api pun semakin membesar. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena ada 6 jerigen berisi BBM yang diduga ditampung di dalam mobil tersebut. Saudara, akibat cuaca buruk, antrean panjang kendaraan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten sejak Selasa malam. Antrean kendaraan didominasi oleh truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Sumatera. Antrean panjang kendaraan di area pelabuhan masih terjadi hingga Rabu malam. Kendaraan ini tertahan di area pelabuhan usai BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Laut Sunda. BMKG bilang peringatan dini gelombang tinggi akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Untuk peringatan dini kondisi cuaca di wilayah Banten, khususnya di Pelabuhan Merak, kita sudah mengeluarkan peringatan dini. Peringatan dini untuk gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter, terkategori dalam gelombang moderate. Sementara hingga 3 hari ke depan masih ada potensi khususnya untuk gelombang tinggi. Informasi lainnya, saudara, kecelakaan yang melibatkan truk tronton, sebuah mikrobus dan 2 sepeda motor terjadi di Jalan Nasional Banyumas. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat truk tronton yang melaju dari arah Jakarta dengan kecepatan sedang diduga mengalami remblong. Truk kemudian oleng dan menabrak sebuah sepeda motor, kemudian menabrak dan menyeret sebuah mikrobus. Kecelakaan itu menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan sejumlah orang alami luka-luka. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit Aji Barang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Penumpukan sampah tampak di pinggir rel kereta di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur pada Rabu siang. Sampah ini menumpuk karena tidak diangkut selama 1 bulan.
Tumpukan sampah di pinggir rel juga dikeluhkan warga sekitar karena menimbulkan aroma yang tidak sedap. Ketua RT setempat menjelaskan penumpukan sampah itu terjadi lantaran tidak ada petugas kebersihan yang biasa mengangkut sampah tersebut. Ketua RT bilang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi terkendala terbatasnya jumlah truk pengangkut sampah. Kemarin saya suruh ini katanya kendalanya masih armadanya kurang, terus Banjar Gebang masih masalah antrian ini. Sekarang aja masih nginep katanya mobil itu. Masih nginep di TPA itu ya? Iya. Saudara, tumpukan sampah juga tampak di sepanjang Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu siang. Tumpukan sampah yang mengeluarkan aroma tidak sedap turut berdampak kepada para pedagang. Seperti sebuah warung nasi yang sepi pelanggan karena bau yang tidak sedap dari sampah. Ya komplainnya ya bau, kebauan gitu, jadi nggak nafsu makan. Nah Ibu pengennya gimana Ibu? Biar cepat aja diangkut, biar cepat itu baunya nggak nyampe menyebar kemana-mana. Saudara, Polda Metro Jaya membongkar tempat aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur. Total ada 361 pasien selama 3 tahun beroperasi. Penyidik Polda Metro Jaya menggerebek sebuah unit apartemen di Jakarta Timur yang diduga sebagai tempat aborsi ilegal. Praktik aborsi ilegal ini terjadi sejak 2022. Modus para pelaku menjalankan praktik aborsi ilegal ditawarkan melalui website. Polisi menangkap 6 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk alat-alat praktik aborsi. Cukup. Setelah data tersebut, kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak, ini sedang berproses. Terhadap tersangka, ya kami menjerat dengan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Pasal 60, Pasal 427, yaitu setiap orang ataupun perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud Pasal 60, ancamannya 4 tahun, termasuk juga Pasal 428, yaitu orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu atas seizin perempuan, itu ancaman hukumannya 5 tahun, maupun tidak seizin perempuan tersebut yang ancaman hukumannya 12 tahun. Saudara, butuh waktu lama akhirnya akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga sudah bisa dilalui pasca banjir dan juga longsor di Sumatera Utara. Informasi lengkapnya hadir sesaat lagi. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut hingga Rabu malam jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang di Sumatera berjumlah 1.059 jiwa. Jumlah ini meningkat setelah ada penambahan 6 korban dari hari Selasa kemarin. Selain mendata korban, BNPB juga menyampaikan bahwa saat ini masih ada 26 kabupaten dan kota di Sumatera yang berstatus tanggap darurat. Rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa. Secara 3 provinsi ini masih ada 26 kabupaten kota yang masih berada pada status tanggap darurat. Masih dari bencana, saudara. Banjir susulan yang menerjang wilayah Batu Busua, Padang, Sumatera Barat membuat jembatan darurat yang sempat dibangun untuk pendistribusian logistik roboh. Ratusan keluarga terisolasi.
usai, banjir bandang kembali menerjang kawasan Batu Busuak, Padang, Sumatera Barat, Minggu 14 Desember lalu. Air bah datang secara tiba-tiba, membuat warga panik. Warga berupaya menyelamatkan diri dengan berpegang erat di seutas tali. Banjir bandang ini adalah kali keempat banjir susulan menerjang kawasan Batu Busuak, usai banjir akhir November silam. Banjir kali ini memutus akses bantuan warga dan mengakibatkan warga di Batu Busuak terisolasi. Lebih kurang airku 1,5 meter. Kali puncaknya ini pasti 2 meter puncak airnya. Dan kondisi rumah Bapak sudah terendam air ya? Rendam semuanya. Luapan debit air sungai telah membentuk aliran baru di tengah permukiman warga. Untuk keluar daerah, warga terpaksa berjalan melewati punggung bukit dengan medan yang terjal. Warga juga harus berjuang melewati derasnya arus sungai yang mengalir di tengah perkampungan demi bisa mengambil bantuan. Mendaki punggung bukit baru bisa kayak apa? Itulah jalannya. Kalau abang jauh dari rumah ke lokasi ke jembatan berapa jauh? Ada 1 kilo? 1 kilo lebih lah bang, 1 kilo lebih. Puluhan personil TNI dari Yonif 133 masih berupaya untuk membuka kembali akses jalan di Batu Busuak. Mereka menyusun batu-batu di sungai untuk menjadikan pijakan warga. Tercatat, ada 367 kepala keluarga di Kelurahan Lambung Bukit, Batu Busuak yang masih terisolasi. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Tiga minggu, saudara, setelah banjir dan longsor, akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga sudah bisa dilalui. Butuh waktu lama bagi tim gabungan untuk membuka akses jalan karena masifnya titik longsor dan jalan yang amblas. Jalur yang sudah bisa dilalui melalui Tarutung, Simpang Rampa, Poriaha menuju Kota Sibolga. Sementara untuk jalur normal melalui Batu Lobang masih tertutup. Masyarakat yang akan menggunakan jalur ini dengan kendaraan diimbau agar melintas di siang hari dan tetap waspada akibat potensi longsor yang masih tinggi. Dengan terbukanya jalur ini, akses bantuan dan pengiriman logistik terutama BBM diharapkan lebih lancar. Kondisinya kita sudah sampai di Desa Garugu yang terputus. Artinya udah bisa dilewati dari Tarutung ke Sibolga sudah bisa per tanggal 16. Jadi kita bagi 2 tim itu, pekerjaan 2 tim. Yang tim kedua ke arah Batu Lobang. Kemungkinan lah insya Allah hari ini sampai ke titik yang putus. Dari Simpang Rampah perkiraan itu sekitar 5 kilo yang kita tembus jalannya tembus. Pasca banjir dan longsor, personel gabungan dari Polda Sumatera Utara dan TNI bergotong royong membersihkan sejumlah gereja di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pembersihan dilakukan jelang perayaan Natal agar warga terdampak bencana dapat beribadah dengan nyaman. Bersama dengan anggota TNI dan Polri, warga bahu-membahu membersihkan gereja yang penuh lumpur akibat diterjang banjir bandang. Selama beberapa pekan pasca bencana, jemaat kesulitan beribadah karena gereja mereka rusak. Pembersihan pun dilakukan dalam rangka menyambut momentum Hari Raya Natal. Terima kasih untuk Bapak Polri, Bapak Brimob, Pak TNI yang sudah bekerja sama membersihkan gereja kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan Natal di tahun 2025 Desember. Kita ke informasi lainnya, saudara. 6 anggota Polri yang mengeroyok 2 debt kolektor hingga tewas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan menjalani sidang etik Polri kemarin. Di Rumah Sakit Budi Asih, apa kabar senior? 6 anggota Polri yang menjalani sidang etik ialah Bribda Irfan Batubara, Bribda Jeffrey Agusta, Brigadir Ilham, Bribda Ahmad Mars Zulkadri, Bribda Baginda, dan Bribda Raffi Gafar. Sidang etik digelar sejalan dengan proses hukum pidana ke-6 polisi yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Mabes Polri menyebut ke-6 polisi menganiaya 2 debt kolektor karena tidak terima motor yang dikendarai. Rekannya akan diambil.
6 hari pasca penyerangan dan pembakaran, sejumlah pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan mulai kembali beraktivitas. Meski masih diselimuti rasa trauma dan khawatir, namun atas desakan kebutuhan ekonomi para pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan kembali berjualan. Kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan pada Kamis malam membuat para pedagang yang kehabisan modal usaha terpaksa harus meminjam uang demi bisa kembali berjualan. Sementara bagi pedagang yang lapaknya masih dipasang garis polisi, belum dapat kembali berdagang. Duren juga kebakar, semua tenda kebakar, lampu, bangku, semua meja habis kebakar. Ya, sana kemari kita minjem sama teman ke teman ya. Akhirnya teman ada yang percaya sama kita, ya dipinjemin gitu. Habis berapa Pak untuk bangun? Bangun ini belanja duren aja sekitar hampir habis tadi aja nih 8 jutaan. Semi permanen ini ya, kasihan belum bisa jualan, apalagi memerlukan modal yang cukup banyak ini. Untuk selanjutnya mudah-mudahan ada pengertian dari pihak-pihak lain, bantuan dari pihak-pihak lain. Sebab ya, selain masalah urusan perut, mereka juga punya tanggungan. Mungkin yang seperti saya dengar ada yang tanggungan dari bank segala macam, itu otomatis ya itu perlu dipikirkan kembali. Universitas Islam Bandung melantik pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum atau IKA Unisba dalam acara yang dirangkaikan dengan orasi ilmiah anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kegiatan digelar di Aula Utama Unisba pada Senin pagi. Pelantikan ini menjadi momen konsolidasi alumni sekaligus ruang diskusi akademis terkait pembaruan hukum pidana material dan hukum acara pidana. Acara dihadiri Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, pimpinan fakultas, serta alumni Fakultas Hukum Unisba dari berbagai angkatan. Selesai prosesi pelantikan, acara dilanjutkan dengan orasi ilmiah yang menekankan pentingnya anotasi KUHP dan KUHAP. Anotasi ini dipandang perlu untuk memberikan penjelasan komprehensif terhadap norma pidana dan mekanisme penegakan hukum agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia bilang pembaruan KUHP dan penyempurnaan KUHAP merupakan bagian dari reformasi hukum nasional. Bapak Ibu, KUHP dan KUHAP akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, artinya kurang dari sebulan. Kedua kitab undang-undang itu akan berlaku secara efektif. KUHP nasional ini terdiri dari 43 bab dan 624 pasal. 43 bab dan 624 pasal ini dibagi ke dalam 2 buku, yaitu buku ke-1 tentang ketentuan umum dan buku kedua tentang tindak pidana. Buku ke-1 ini terdiri dari 6 bab 1 sampai dengan bab 6, pasal 1 sampai dengan pasal 187. Saya selalu mengatakan kalau kita ingin memahami KUHP nasional, sebetulnya tidak perlu membaca 624 pasal itu, tetapi yang paling penting untuk memahami bagaimana paradigma hukum pidana Indonesia ke depan, kita cukup melihat pada buku ke-1 tentang ketentuan umum, itu pun bukan nambah, tapi cukup membaca bab 1 sampai dengan bab 4. Sementara itu, Ketua Panitia IKA Fakultas Hukum Unisba, Irfan Arifian, menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, namun juga menjadi ruang akademis untuk memperkuat peran alumni dalam merespon dinamika pembaruan hukum nasional. Merespon isu-isu kekinian pastinya, karena kita concern tentang itu dan kita akan mengawasi jalannya proses yang telah diundangkan, dalam hal ini KUHP nasional baru kita dan KUHAP yang akan dilakukan 2026 mendatang. Nah, kita akan mengawasi jalannya undang-undang tersebut, apakah efektif, apakah efisien bagi para praktisi, aparat penegak hukum, dan mencerminkan asas-asas keadilan yang telah digariskan atau tidak. Kalaupun nanti terjadi penyimpangan di lapangan, juga kita akan melakukan gelar pendapat dengan baik DPR RI, Komisi 3, maupun Komisi Reformasi Polri dan sebagainya, yang stakeholder lah yang terlibat di sini gitu ya. Dekan Fakultas Hukum Unisba, Profesor Efik Yusdiansyah menegaskan, Fakultas Hukum memiliki tanggung jawab akademis dalam mengawal pembaruan KUHP dan KUHAP. Menurutnya, sinergi antara kampus dan alumni menjadi kekuatan dalam menjembatani teori dan praktik hukum. Harapannya terkait dengan apa
marwah perguruan tinggi itu harus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, sekaligus tentu berperan dalam hal berperan dalam hal membantu dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah, baik tadi dari aspek hukum maupun dari aspek kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan. Melalui pelantikan pengurus IKA FH Unisba dan orasi ilmiah ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan alumni dalam mengawal implementasi pembaruan KUHP dan KUHAP demi terwujudnya sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Tim Liputan, Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya pasca banjir Sumatera, pemulihan akses jalan terus dilakukan. Namun tak kalah penting adalah hunian bagi korban. Tak hanya sekedar nyaman, namun aman yang diperlukan. Sudah sejauh manakah prosesnya dan seperti apa hunian warga dan fasilitas yang nyaman dan aman bagi korban untuk antisipasi banjir dan longsor serupa? Kami bahas dalam Dialog Sapa Indonesia Pagi bersama rekan saya, Adisti Darasati. Tiga pekan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, korban masih banyak yang belum tinggal di tempat yang layak. Mereka butuh hunian sementara. Di Padang, Sumatera Barat, 100 unit hunian sementara didirikan secara mandiri bagi korban banjir bandang. Dengan melibatkan sejumlah siswa SMK jurusan bangunan dan sukarelawan di Kota Padang, pengerjaan huntara untuk korban banjir di Kecamatan Pau ini dikebut. Huntara mandiri didirikan karena masih banyak korban banjir yang berada di pengungsian dan menumpang di rumah saudara. Huntara antara lain dibangun di sebidang lahan yang berdekatan dengan kantor lurah Kapalokoto dan akan diprioritaskan untuk korban yang rumahnya hanyut dan rusak berat. Sementara itu, Gedung Islamic Center Kabupaten Aceh Tamiang jadi salah satu lokasi pengungsian yang masih banyak dihuni warga terdampak banjir sejak akhir November lalu. Meski tempat pengungsian luas dan juga ditunjang berbagai logistik, namun masih ada kekhawatiran bagi pengungsi. Putri Baria, salah satu pengungsi, mengaku khawatir ketika Gedung Islamic Center beroperasi kembali dan belum mendapatkan tempat tinggal. Pasalnya rumah Putri sudah hancur diterjang banjir bandang. Kekhawatiran kami, Bang, di sini kami kan nggak tahu karena rumah pun udah nggak ada. Jadi kalau seandainya kami disuruh pindah, mana kami mau pindah? Berarti ya nggak mesti harus rumah yang kayak mana, yang penting ada barak seperti barak pengungsian aja pun jadi ada air bersihnya, bisa MCK kami lah kayak gitu. Hunian sementara jadi harapan pengungsi ketika rumah tempat aman mereka hancur diterjang bencana. Pengungsi berharap pemerintah dapat segera membangun hunian sementara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sudah lebih dari 3 pekan korban banjir tinggal di pengungsian karena rumah mereka yang hancur. Kini mereka pun butuh tempat tinggal. Setidaknya hunian sementara, saudara. Apalagi warga di sejumlah daerah bencana sebentar lagi akan merayakan Natal dan juga Tahun Baru. Lalu bagaimana progres Huntara? Saat ini sudah bersama kami melalui sambungan daring ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, yang akan bergabung menyusul. Kemudian ada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, dan juga ada pakar kebencanaan Dwi Korita Karnawati. Saya akan menyapa dulu Pak Bupati Tapanuli Selatan, Pak Gus Irawan. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Ya, Pak, ini sambil menunggu ada Pak Abdul Muhari dan juga Bu Dwi Korita yang akan bergabung. Kemudian saya ingin tahu dulu, Pak, kalau untuk wilayah Bapak di Tapanuli Selatan, di Kabupaten Tapanuli Selatan ini ada total berapa rumah yang terdampak dan tidak lagi bisa dihuni oleh warga di sana? Ya, itu terdampaknya banyak ya, tapi yang kemudian jadi rusak, ringan, berat, sedang, berat, dan hilang itu 1.800-an, Mbak. Ada 1.800-an yang kemudian
ini yang kategori berat dan hilang, tertimpa, terbawa arus begitu. Jadi untuk datanya ada lebih dari 1.800 rumah warga yang terdampak dari bencana ini ya Pak ya, baik itu hilang, rusak dan tidak bisa lagi dihuni ya Pak ya. Pak, ini paling banyak di wilayah mana Pak kalau untuk di Kabupaten Tapanuli Selatan? Terutama di daerah Batang Toru itu yang ada Desa Garoga namanya yang tersapu banjir bandang. Desa Garoga itu kalau Desa Garoga sudah hilang sama sekali. Kami tadinya ingin merelokasi masyarakat kami yang tersapu banjir bandang di Garoga, tetapi masih di Desa Garoga. Hasil uji dari Badan Geologi di sana tidak lagi direkomendasi. Juga menyapu daerah tetangganya Huta Godang dan Aikadol. Maka di sana nanti akan ada 721 KK yang kita akan relokasi. Jadi di daerah ini yang paling banyak di Kecamatan Batang Toru. Oke, di Kecamatan Batang Toru, tepatnya di Desa Garoga, ini lebih dari 700 kepala keluarga harus direlokasi ya Pak, karena memang daerahnya sudah tidak layak lagi, bahkan desanya sudah hilang tersapu oleh banjir bandang pada saat itu Pak ya. Betul. Untuk lokasi relokasi, apakah sudah berkoordinasi dengan dinas terkait Pak? Sudah, karena beberapa yang tadi 1.800-an itu ya, kami sudah kemudian melihat lokasi karena di daerah Batang Toru itu daerah perkebunan PTPN. Nah kami sudah kemudian memohon yang meminta kepada PTPN untuk tadi yang 721 Garoga dan desa tetangganya Huta Godang itu minta 15 hektar tanah PTPN buat nanti penampungan relokasi dari Desa Garoga dan sekitarnya ini Mbak. Sudah ada respon dari PTPN? Sudah direspon. Sudah direspon. Oke, terkait dengan banyak sekali warga yang harus direlokasi. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya adalah saat ini hunian sementara perkembangannya seperti apa Pak? Utamanya bagi mereka yang desanya bahkan hilang, sudah lenyap. Nah, sementara mereka ada di penampungan-penampungan lebih banyak sebetulnya karena ini desa di sana itu kan saling bertetangga. Lalu kebanyakan dari 721 KK tadi ini yang akan direlokasi itu tinggal sebagian ada di tenda pengungsian, juga di tempat keluarganya yang ada di dekat desanya. Ya, demikian Mbak, kekerabatan kami di Tapsel itu begitu kuat, jadi nanti ada dapur umum, misalnya yang 721 KK tadi ya, itu ada sebagian kecil di tenda pengungsian, sebagian besar itu di rumah-rumah warga yang masih kerabat dan keluarganya begitu. Nanti pada saat jam makan misalnya kita buka dapur umum, itu ngumpul di satu tempat di dekat tenda, dapur umum kita buat makan bersama di antara sekitar setiap kali masak di sana 1.500 begitu. Pak, saya ingin tahu juga Pak, apa yang menjadi tantangan terbesar ketika memang ini banjir sudah selesai, itu adalah tidak hanya soal hunian sementara, tapi karena memang kan tipikal di sana adalah menumpang begitu ya di rumah anak saudara. Tapi kemudian tantangan terbesar untuk merehabilitasi dan juga merekonstruksi, apakah Anda melihat butuh peran dari pemerintah pusat untuk melakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi? Oh iya, kita hanya menyiapkan lahan. Nanti yang bangunkan ini adalah pemerintah pusat. Apakah dari Kementerian PKP, Perumahan Kawasan Permukiman atau BNPB. Yang kami diberitahu adalah kalau dia hunian sementara, itu dari BNPB, kalau sudah langsung hunian tetap, huntap, itu dari Kementerian
perumahan dan kawasan permukiman. Nah, ini sebetulnya ya satu hal yang sangat dibutuhkan, sangat amat mendesak, ya hunian ini yang layak. Lalu persoalan berikutnya nanti adalah kehidupan daripada masyarakat kami ini, karena sudah 3.000-an hektar sawah itu pusuh, nggak bisa lagi ditanami sebelum kemudian dilakukan normalisasi. Itu sawah tempat karena ini utamanya masyarakat kami adalah hidup dari bertani. Sudah 3.000-an hektar itu pusuh. Nah, lalu kemudian kalaupun itu tertimbun material banjir itu bisa setebal 3 meter, 2 meter, dan lebih kecil dari situ. Nah, kalaupun itu dinormalisasi dan butuh waktu panjang, itu kan di hilirnya, di hulunya ada bendungannya sudah hanyut, ada irigasi, saluran airnya sudah rusak. Jadi ini luar biasa tantangan sebetulnya untuk kemudian bagi kami, dan tanpa ya kami yakin sih ya itu akan dibantu pusat. Atau kalau namanya irigasi pun itu tanpa ada bencana pun sudah ditarik juga sebetulnya melalui Impres nomor 2 tahun 2025. Tapi sekali lagi tantangan terbesarnya sekarang kami sangat butuh untuk warga kami untuk hunian yang yang layak. Berikutnya adalah kemudian mereka untuk hidup kembali, mereka bertani, ada 3.000-an pusuh, masalahnya hulu ke hilirnya kemudian bermasalah. Itu masalah besar. Oke, jadi kemudian untuk Kabupaten Tapanuli Selatan saja membutuhkan bantuan dari pusat begitu ya untuk segera melakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi agar warga di sana juga bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi begitu, dipulihkan lagi begitu setelah bencana ini terjadi. Ya, belum lagi infrastruktur Mbak, infrastruktur jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa yang kita bangun bertahap. Misalnya jalan kabupaten, tiap tahun kita alokasi anggaran, dicicil 5 tahun, itu tersapu seketika. Jadi emang nggak mungkin kami bisa mandiri untuk ini dengan anggaran yang kecil banget gitu. Jadi pastilah saya kira dibantu oleh pusat. Oke, saya ingin menyapa dulu dari BNPB, Kapus Datin BNPB ada Pak Abdul Muhari dan juga ada Bu Dwi Korita. Selamat pagi Pak Muhari dan juga Bu Dwi Korita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Abdul Muhari dulu. Pak Abdul Muhari, tadi setelah mendengar penjelasan dari Bupati Tapanuli Selatan, Pak Gus Irawan yang mengatakan saat ini wilayahnya butuh sekali hunian yang layak begitu ya. Bahkan satu desa Garoga sudah lenyap terbawa banjir bandang. Tidak mungkin lagi bisa dibangun lagi wilayah di sana. Nah, kalau dari data BNPB sendiri, bagaimana dengan progres atau perkembangan soal hunian sementara yang sudah dibangun ini di mana saja Pak fokusnya saat ini? Pak Abdul Muhari. Pak Abdul Muhari. Oke, tampaknya kita masih mengalami gangguan sinyal begitu ya. Bu Dwi Korita, bisa mendengar suara Adisti, Bu Dwi Korita? Silakan Mbak. Oke, Bu Dwi Korita, ini yang menjadi permasalahan baru adalah ketika rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Bahkan Bupati Tapanuli Selatan mengatakan desa Garoga tidak mungkin lagi dihuni kembali lokasi itu. Nah, bagaimana menyiapkan wilayah-wilayah yang aman, tidak hanya layak tapi yang aman bagi warga. Jangan sampai kemudian peristiwa ini terjadi lagi, Bu Dwi Korita. Betul sekali yang disampaikan Bapak Bupati. Seandainya bisa dihuni pun terus terang tidak direkomendasikan untuk tinggal di tempat yang sudah terkena banjir bandang. Saya cek di citra satelit. Lokasi yang terkena banjir bandang itu merupakan sedimen aluvial. Sedimen aluvial itu adalah sedimen yang terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu dari peristiwa banjir bandang berkali-kali.
Artinya kalau dipaksakan tinggal di tempat itu lagi, itu akan kena lagi. Nah, periode ulangnya di tahun 2003 itu adalah setiap 50 tahun. Tetapi kali ini baru tahun 2025 sudah terkena lagi. Belum ada 50 tahun. Karena kami cek dari satelit, lahannya itu memang sudah di atas ya, di hulu. Jadi di hulunya, di atasnya tempat yang terkena banjir bandang itu memang sudah banyak yang terbuka. Artinya itu bisa saja terkena banjir bandang lagi sebelum 22 tahun. Jadi kalau lingkungannya dasnya rusak, itu semakin pendek akan terulang lagi. Sehingga harus dicarikan, dipetakan, itu sebenarnya kelihatan dari satelit, zona mana yang elevasinya agak lebih tinggi. Tidak harus di gunung ya, di dataran rendah, tapi di situ terlihat ada beda elevasi. Ya. Nah, itu poinnya harus dipetakan lagi, daerah yang aman, yang tidak jauh dari lokasi yang sebelumnya, dan kondisinya memperhatikan kondisi geologinya, dan itu sebenarnya mudah dipetakan, tuh bisa, caranya bisa. Serta kondisi dari kondisi geologi bisa dihitung tingkat bahayanya, kemudian juga exposure-nya, akhirnya diperoleh peta risiko. Nah, ini BNPB biasanya sangat melakukan hal itu. Jadi melalui dipetakan risikonya, kemudian juga dilihat bagaimana daya dukung lingkungannya, ketersediaan air, kebutuhan dasar. Jadi harus segera agar mereka dapat segera menempati tempat yang layak. Langkah itu harus segera dilakukan. Tapi memang benar sangat tidak direkomendasikan untuk berada di tempat yang sudah terkubur itu, dibangun lagi di sana. Itu itu malah jadikan zona merah. Demikian, Mbak. Oke, jadi kalau dari kacamata Anda sudah sangat tidak direkomendasikan wilayah-wilayah yang sudah hancur terkena banjir bandang, bahkan Anda mengatakan sebenarnya siklusnya ini 50 tahun sekali begitu, tapi kemudian terakhir itu 2003 dan baru terjadi lagi di 2025, bahkan kurang dari 50 tahun, 20 tahun, 22 tahun kan? 22 Betul. tahun. Dikhawatirkan siklusnya bahkan lebih cepat lagi ke depannya. Betul. Oke, Betul, tapi bagaimana kemudian kalau fokusnya adalah begini, memperbaiki hutannya dulu, walaupun kita tahu untuk memperbaiki hutan lagi itu perlu waktu. Apakah kawasan ini bisa dipakai lagi atau aman bisa dibangun lagi, atau ya sudah selesai di sini kita pindah ke tempat yang lain yang lebih aman? Oleh karena itu perlu segera dipetakan dengan adanya bencana ini, harus dipetakan ulang zona-zona mana yang aman dan mana yang berbahaya. Itu dipetakan ulang. Misalnya nanti dibentuk dibuat peta risiko bencana. Dari peta risiko itu juga diperhatikan peta daya dukung lingkungannya. Sehingga nanti dapat diputuskan zona yang aman di situ. Dan juga mempertimbangkan aspek sosial budaya. Misalnya dahulunya tinggal di tempat rendah, kalau langsung dipindah ke tempat tinggi itu juga biasanya ada ketidaksesuaian ya. Jadi sedapat mungkin kondisi lingkungannya kurang lebih sama dengan sebelumnya, namun dipilih zona yang di luar lintasan banjir bandang. Karena itu sangat dekat dengan sungainya. Demikian, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Abdul Muhari. Pak Abdul Muhari, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Dwi Korita, saya ingin tahu juga, karena jurnalis kami di lapangan sempat menyuarakan soal bagaimana hunian sementara. Sampai saat ini dari data BNPB sudah berapa Pak yang dibangun dan di mana saja fokusnya saat ini? Ya, setelah fase tanggap darurat dan saat ini masih ada 26 kabupaten kota di 3 provinsi yang masih memperpanjang status tanggap daruratnya hingga rata-rata ini tanggal 25. Tetapi memang
pada fase tanggap darurat yang kedua ini, kita sudah mulai berdiskusi dengan pemerintah daerah terkait dengan arahan Presiden juga untuk segera melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Huntara. Kalau saya lihat di data kami, Pak Bupati Tapanuli Selatan itu sudah mengusulkan 488 unit. Dan ini saat ini sedang dalam proses pengecekan status lahan. Karena ini yang diusulkan adalah lahan PTPN 1 dan PTPN 4 ya Pak Bupati. Ini masih terus kita lakukan. Ada beberapa tahapan Mbak Adisti. Pada yang harus saya sampaikan adalah ketika kita berbicara relokasi, maka kita berbicara memindahkan hidup dan penghidupan. Jadi tidak hanya memindahkan rumah ya, tidak hanya membuat rumah yang baru. Tadi Pak Bupati konsen dengan persawahan, irigasi dan seterusnya. Perlu kami sampaikan bahwa ketika pemerintah merencanakan satu relokasi, maka ini yang dipindahkan adalah hidup dan penghidupannya, ada orangnya dan mata pencariannya. Salah satu contoh yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita memindahkan 1953 kakak pasca erupsi 2021 di Semeru. Itu kita pindahkan ke tempat yang baru, ada fasum-fasos yang baru, transportasi ke tempat kerja yang lama, dan seterusnya. Nah, itu akan sama. Jadi, ini tidak hanya permasalahan membangunkan rumah yang baru. Makanya ini ada beberapa step. Ketika Huntara dibangun, maka masyarakat ini kita tempatkan dalam satu titik pengungsian terpadu. Kemudian Huntara selesai, mereka kita kemudian bangunkan hunian tetap melengkap dengan fasum-fasosnya. Pertanyaan yang sering mengemuka adalah, Pak, kalau kami pindah ke relokasi, lalu status lahan kami di tempat lama bagaimana? Nah, kami sudah selalu mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ketika masyarakat kita pindahkan ke tempat relokasi yang baru, maka status tanah yang lama, kalau itu hak milik, itu akan tetap punya masyarakat. Tetapi tidak diperbolehkan lagi digunakan untuk hunian. Nah, ini bisa macam-macam, apakah dijadikan kawasan perkebunan, apakah dijadikan kawasan ekonomi lainnya yang tidak untuk aktivitas menerus 24 jam. Nah, ini saja juga nantinya bersamaan dengan pembangunan kawasan baru, kawasan lama juga akan kita tata. Pada prinsipnya saya rasa BNPB dari dulu sudah mengatakan bahwa kita jaga alam, alam jaga kita gitu. Ini juga sekaligus menjawab yang tadi Mbak Adisti pertanyakan, apakah alamnya dulu baru rumahnya, atau rumahnya dulu baru alamnya, baru pohonnya. Ini sebenarnya harus bergerak paralel, karena bagaimanapun yang namanya risiko itu, kalau kita lihat tarik dari teorinya, itu ada hazard plus kali kerentanan. Hazard ini faktor fenomena alamnya. Nah, kerentanan ini variabel faktornya sangat banyak. Ada alam, ada manusia, ada regulasi, ada aturan, ada infrastruktur yang berketahanan bencana, dan seterusnya. Sekarang kita lihat sebenarnya ada waktu yang memang harus kita tempuh untuk recovery. Ini karena kita berbicara infrastruktur kita harus lebih berketahanan bencana. Nah, ini juga yang harus kita rencanakan ke depan. Nanti tahapannya ini tentu saja tidak akan mengganggu atau menunda kebutuhan masyarakat untuk hunian yang cepat dan bisa langsung masuk. Ini ada beberapa tahapan. Oke, kalau berbicara soal tahapan dan juga waktu, itulah yang memang harus menjadi PR tersendiri bagi pemerintah pusat untuk memikirkan itu. Tapi kemudian yang saat ini dibutuhkan oleh warga terdampak di sana adalah hunian sementara, Pak. Hunian sementara yang bisa mereka tidak kehujanan, tidak kepanasan, ada pasokan air bersih di sana, ada bantuan makanan di sana. Nah, kalau dari data BNPB sendiri, untuk hunian sementara di 3 provinsi ini sudah dibangun berapa unit, Pak, untuk hunian sementara? Untuk hunian sementara yang memang yang paling cepat progresnya ada di Sumatera Barat. Ini di Kota Padang dan 50 kota saat ini sudah dimulai pembangunan Huntaranya. Pematangan lahannya, pemerataan lahannya sudah selesai, dan saat ini pembangunan blok-blok rumahnya sedang dilakukan.
Kemudian di Aceh itu di PD Jaya karena memang ini usulan langsung daerah, ini cuma 12 unit, sementara yang diusulkan ini sudah mulai juga dilakukan pematangan lahannya. Untuk Sumatera Utara semua sudah mengajukan perencanaan Sibolga itu daerah Lubuk Piring. Untuk Sibolga misalkan ini tidak akan ada huntara langsung huntap karena lokasinya sudah ada dan kebetulan itu sudah disetujui oleh Pak Menteri Perumahan di beberapa tempat yang lain. Ini kita segerakan karena sebenarnya satu hal yang penting adalah kalau membangun rumahnya itu blok rumah itu tidak akan terlalu lama untuk dibangun, tapi tentu saja kami harus memastikan bahwa lahan yang diusulkan itu sama-sama kita cek, baik itu dari sisi status lahannya maupun yang terpenting adalah tadi disampaikan oleh Bu Prof. Ini bukan lahan yang bisa lagi terdampak bencana di tahun depan, karena ini kita baru mau masuk puncak musim hujan di Desember ini. Kita masih akan ada nanti Februari, Maret, kemudian balik lagi di siklus November, Desember. Tentu saja kita harus pastikan bahwa lahan huntara ini, karena ini periode huniannya akan dari 6 bulan hingga 1 tahun. Kita harus pastikan bahwa dalam periode hunian huntara ini benar-benar masyarakat ini nggak kena lagi banjir yang sama gitu. Kira-kira itu pastikan di awal ini, Mbak Desi. Oke, nanti juga kita akan bahas lagi dialog kita di Sapa Indonesia Pagi di segmen selanjutnya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Bapak-bapak dan juga Bu Dwi Korita, tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana selanjutnya ketika penanganan bencana sudah dilakukan oleh pemerintah, tanggap bencana begitu, yang saat ini dibutuhkan adalah untuk memulihkan kembali kehidupan warga terdampak di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Abdul Muhari, ada banyak stepnya, ada banyak aspeknya. Bu Dwi Korita juga sempat menyinggung lahan yang sudah wilayah yang sudah terkena banjir bandang itu tidak boleh direkomendasikan atau tidak direkomendasikan kembali untuk dibangun hunian lagi di sana, permukiman di sana. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Dwi Korita. Bu Dwi Korita, kalau kita melihat di 2004 lalu pada saat tsunami Aceh begitu ya, yang juga meluluh lantahkan Aceh, tidak hanya Aceh tapi juga ada Nias. Pemerintah kala itu membangun atau membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang kala itu diinisiasi oleh Pak Yusuf Kala, kalau saya tidak salah. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini dibentuk pada tahun 2005, begitu, beroperasi 2005 hingga 2009, 4 tahun untuk fokus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan juga Nias. Walaupun memang beda case, tapi kemudian ini lebih masif, 3 provinsi. Menurut Anda, dari kacamata Anda, perlukah kemudian pemerintah segera membentuk badan seperti 2004 lalu, Aceh dan tsunami Aceh dan Nias itu, membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi? Baik, ya Mbak, kalau kita lihat kesamaannya dulu ya, bencananya sama-sama dahsyat, ya, korbannya tidak sama ya. Tapi ada beda yang mendasar ya, yaitu areanya ini relatif lebih luas dan tersebar. Kalau tsunami Aceh kan lebih di Nias dan Aceh ya, dan lebih localized ya. Kemudian juga yang membuat repot, bencana susulan itu bisa terjadi beberapa kali, baik selama musim hujan ini. Nah, dan mungkin nanti kan juga akan terulang lagi musim hujan berikutnya. Sehingga yang sudah dibangun itu bisa saja infrastrukturnya terputus lagi, kembali ke tahap tanggap darurat lagi ya. Artinya dalam suatu pemulihan ini harus paralel bersama tahap mitigasi juga dilakukan, tahap tanggap darurat juga dilakukan, bahkan tahap pencegahan, yaitu dengan menghijaukan lingkungan, itu juga harus paralel dilakukan. Artinya beberapa tahap itu harus dilakukan bersamaan. Nah, sehingga melihat kondisi yang kompleks dan skalanya yang cukup besar, tersebar, masif, maka
kami terutama di sini selain saya pribadi tapi juga Ikatan Ahli Bencana Indonesia itu juga merekomendasikan badan semacam BRR tersebut agar benar-benar fokus. Kalau sekarang kan sudah pemerintah sudah turun, kementerian lembaga sudah banyak yang turun, tetapi beliau-beliau itu kan tidak bisa fokus. Bahkan untuk tinggal di sana pun juga belum tentu bisa lebih dari setahun gitu ya. Nah, apalagi BNPB itu kan tugasnya tidak hanya di daerah Sumatera ini, saja. masih ngantri nih bencana lainnya selama musim hujan ini, ngantri di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga yang dibutuhkan itu kecepatan dan syaratnya itu harus fokus. Khusus memikirkan di situ. Dan ini kompleks. Juga tentang lingkungan hidup itu juga harus terlibat di situ. Karena percuma ada rehabilitasi rekonstruksi tetapi lingkungannya tidak segera dipulihkan. Karena itu bisa memperpendek periode ulang juga. Dan kalau terjadi bencana lagi karena lingkungannya rusak, bisa merusak yang sedang dibangun. Begitu. Karena bayangan kami pemulihan ini tidak hanya sebulan, 2 bulan. Tapi bisa beberapa tahun. Karena begitu masif. Kalau dari kacamata Anda nih, Bu Dwi Korita, melihat semasif itu ada di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Kalau kemarin 2004 butuh 4 tahun. Kalau menurut Bu Dwi Korita untuk case ini Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, kalau memang nanti akan dibentuk BRR semacam di 2004 lalu, butuh berapa tahun, Bu Dwi Korita? Nah, ini nanti perlu dikaji, dicermati, dihitung lebih dahulu ya. Kita tidak dan mungkin nanti BNPB pun tetap menjadi bagian penting dari badan rekonstruksi rehabilitasi tadi dan beberapa kementerian lembaga terkait dan pemerintah daerah serta pihak-pihak yang lain yang terkait ya. Nah, kurang lebih kalau menurut kami meskipun ini harus dikaji lagi, kurang lebih ya seperti itu. Kurang lebih. Karena itu tadi kompleksitasnya ya. Meskipun kalau tsunami Aceh itu kan korbannya sampai ke negara-negara lain ya, tapi itu kan di luar urusannya Indonesia kan. Kalau ini kan hanya fokus di 3 provinsi tadi. Karena pemulihan terutama dari aspek pemulihan lingkungannya. Ya, pemulihan lingkungan itu tidak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terutama menghijaukan kembali, menghutankan kembali. Itu harus menjadi bagian dari fokus yang ditangani oleh badan tadi. Jadi jangan dipisahkan antara penanganan bencana sendiri, penanganan lingkungan sendiri. Harus terintegrasi. Karena inilah mungkin sisi yang perlu disempurnakan di dalam sistem penanggulangan bencana itu kan sepertinya terpisah ya dari undang-undangnya tuh kan ada undang-undang lingkungan hidup sendiri, undang-undang bencana sendiri. Nah, itu harus ada keterkaitan, payung hukum yang terkait antara lingkungan dan penanggulangan bencana. Demikian, sehingga dalam badan itu pun harus ada otoritas yang menangani dua-duanya, yang harus saling duduk bersama. Persoalannya kan sekarang ini kan kesempatan untuk duduk bersama dengan kementerian atau lembaga badan yang berbeda itu kan menjadi kurang. Tapi kalau duduk bersama dalam satu badan, insya Allah pemulihannya pun akan berwawasan lingkungan. Tidak hanya sekedar memberikan kehidupan dan penghidupan, tapi ada jaminan keselamatan. Dan di dalam krisis iklim saat ini, jaminan keselamatan itu akan sulit diwujudkan apabila krisis lingkungannya tidak ditangani, lingkungannya tidak dipulihkan. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang benar kata Pak Abdul Muhari harus secara paralel ya, tidak bisa sendiri-sendiri begitu ya. Kalau saya melihat di 2004 itu bahkan diterbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005, kemudian ada peraturan Presiden juga, Perpres juga diterbitkan 34 tahun 2005. Saya ingin tanya ke pimpinan daerah, salah satunya adalah Pak Bupati Tapanuli Selatan. Kalau Bu Dwi Korita merekomendasikan ada juga semacam 2004 yang lalu pada saat Aceh dan Nias mengalami tsunami, ada pembentukan badan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Kalau dari kacamata Anda sebagai Bupati Tapanuli Selatan, perlukah mungkin itu bisa? Dulu belum ada BNPB barangkali, tetapi saya kira memang
bagaimana inilah misalnya ya kami mau merelokasi penduduk kami yang sudah nggak boleh lagi tinggal di tempat semula. Itu kami harus berkoordinasi dengan Badan Geologi untuk menguji kelayakan yang kami usulkan. Lalu karena tanahnya di PTPN, kami harus lagi berkoordinasi dengan PTPN gitu ya. Jadi saya kira memang kalau kemudian bisa dibangun koordinasi yang bisa kemudian tadi semuanya, saya merasa gini loh, tanggap darurat itu kadang-kadang kok kami misalnya ini ada organisasi lain yang kami butuhkan atau institusi lain, ya geraknya nggak kayak tanggap bencana gitu, tanggap darurat misalnya begitu. Kan nanti akan banyak keterlibatan, nanti ada unsurnya BPN, urusan pertanahan gitu kan. Nah bagaimana ini bisa mengkolaborasikan kerjasama yang kuat, terserah seperti apa bentuknya, tapi maunya kami di daerah ini yang kemudian bisa berkonsentrasi mengurusi masyarakat kami, dan kalau ada misalnya tadi itu usulan gitu ya, jadi jangan lagi misalnya daerah harus berhubungan dengan setiap institusi yang urusannya berkaitan di sana, begitu, terserah aja bentuknya apalah. Atau mungkin BNPB-nya diisi oleh orang-orang punya keahlian di bidang pertanahan, punya keahlian untuk menilai geologi misalnya, terserah aja. Yang penting ini jauh akan lebih lama daripada yang Aceh dulu. Ya. Ini jauh akan lebih lama, bahkan di Aceh saja pemulihannya bahkan bisa mencapai 4 tahun begitu ya. Kalau tsunami itu kan mohon maaf ya, memang korban jiwanya jauh lebih banyak ya. Tapi kan terlokalisasi di Aceh. Saya waktu itu ikut juga ke sana. Aceh itu di Banda Aceh, di Melabo, sedikit ada di Lok Sumawe, kan begitu. Di Nias itu saya orang Sumatera Utara yang ikutan juga ke Nias waktu itu, hanya sedikit di Sirombu dan Nias Selatan. Jadi jangan dilihat Sumatera Utara itu hanya gitu loh. Jadi kalau ini coba kami di Kabupaten Tapanuli Selatan 15 kecamatan kami 13 itu terdampak bencana. Ada 4 koridor, kami masih untung, ini untungnya masih ada. 3 koridor jalan nasional ke Tapanuli Selatan terputus, hanya ada 1 lagi itu selamat. Jalan provinsi banyak yang terputus, jalan-jalan kabupaten dan jalan desa yang kami cicil bangunnya itu 5 tahun dalam sekejap hilang. Jadi pasti jauh lebih lama daripada yang mungkin sekedar 4-5 tahun saya kira. Oke, jadi perlu recovery begitu ya, lebih lama, rekonstruksi lebih lama, pemulihan lebih lama dibandingkan. Coba Mbak tadi, Tanah Puso masyarakat kami itu 3.000-an hektar, puluhan ribu masyarakat kami yang mencari kehidupan di tanah itu. Kementan lagi di sini sekjen sekarang. Itu yang tertimbun bahkan material dari longsor terutama yang banjir bandang. Itu nggak layak untuk tanam. Harus dinormalisasi dulu. Normalisasinya itu ketebalan yang tertinggi itu di Pulau Godang 3 meter dan terus ada di bawahnya. Dan persoalannya itu sawah kan di hilir, hulunya bendungannya udah runtuh, irigasinya rusak gitu. Jadi ini memang terserah kemudian seperti apa bentuknya, tapi ini butuh penanganan yang tidak sekedar tempat tinggal ini, tapi bagaimana masyarakat kita nanti menyambung hidup. Oke, karena memang begitu kompleks begitu ya, tidak hanya soal di Aceh tapi di Sumatera Utara, Sumatera Barat juga mengalami hal yang serupa. Pastinya jauh lebih lama begitu ya, harus lebih fokus begitu dan waktu yang kemudian lebih panjang. Terakhir dari BNPB sendiri, bagaimana untuk peta selanjutnya apa yang ingin dikerjakan dan seperti apa progresnya, terutama bagi pemulihan, karena seperti yang dikatakan Bu Dwi Korita dan juga Bupati Tapanuli Selatan, ini perlu waktu yang lama. Ya, itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa pertanyaannya ini bukan hanya sekedar Pak kapan akan segera dibangun Huntara, dan kita tidak boleh alergi untuk mendengarkan ada tahapan proses yang memang harus kita lakukan. Karena tadi seperti tadi saya sampaikan yang kemudian sebenarnya kemudian dijelaskan oleh Bu Dwi Korita, oleh Pak Bupati, kebutuhan-kebutuhan itu. Ada hal-hal yang memang harus kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita membangun. Terutama sebenarnya aspek
safety tadi. Dan ini sebenarnya bukan kali pertama ya. Di 2018 kita juga mengalami 3 bencana besar. Ada gempa NTB, ada tsunami Palu, ada tsunami di Selat Sunda, dan ini juga kita lakukan. Dan kalau kita berbicara waktu yang dibutuhkan, recovery rekonstruksi ini memang bukan lari sprinter, tapi lari maraton. Ini nampaknya akan panjang. Kita harus memang benar-benar mengatur tenaga agar setiap tahapan itu bisa kita penuhi dengan baik. Dan tahapannya adalah bagaimana memang menjamin keselamatan penduduk sambil kita secara paralel itu merecovery aspek lingkungan dan faktor-faktor lain yang sebenarnya sangat berkaitan dan sangat menentukan nantinya kriteria utama yang selalu kita sering sampaikan, yaitu infrastruktur yang berketahanan bencana. Terkait dengan lembaga baru, misalkan Bapak Presiden saya rasa sudah menyatakan bahwa ini akan dibangun satgas atau apapun namanya. Dan ini juga bukan hal yang baru, Mbak Adisti. Kita lihat dalam setiap kejadian-kejadian besar, kita mungkin masih ingat baru selesai 2 tahun yang lalu pandemi COVID-19 kita juga membentuk satu satgas gugus tugas awalnya, kemudian jadi satgas yang dinaungi oleh Komite Pemulihan Ekonomi dan seterusnya. Ini bukan hal yang baru, dan ini sudah kita pikirkan dan sedang kita siapkan. Bukan berarti kita missing untuk itu. Ini sedang kita siapkan supaya benar-benar tadi yang diharapkan secara detail oleh Pak Bupati, yang dijelaskan secara detail oleh Bu Dokerita, tidak hanya hidup penghidupan tetapi aspek lingkungan dan seterusnya. Karena memang yang namanya bencana hidrometeorologi basah itu tidak lepas dari peran manusianya. Yang bencana hidrometeorologi banjir bandang, abrasi itu nggak lepas dari peran manusianya terhadap lingkungan. Nah, ini yang akan kita juga evaluasi bersama, karena akan sangat banyak dengan cakupan wilayah seperti itu, bentang alam yang harus kita perbaiki juga sangat besar. Nah, ini yang akan menjadi PR dan ini sedang kita siapkan. Sekali lagi, kita tidak boleh alergi dengan berbicara tahapan waktu yang mesti kita lakukan. Mungkin itu, Mbak Adis. Oke, baik, nanti kita akan bahas lagi begitu ya dengan progres selanjutnya, karena memang ini butuh waktu yang lama. Pemerintah juga harus fokus, tidak hanya butuh waktu yang panjang tapi juga butuh dana yang mencukupi. Terima kasih Pak Abdul Muhari telah bergabung bersama kami, kemudian ada Bu Dokerita telah bergabung bersama kami, dan juga Pak Gus Irawan, Bupati Tapanuli Selatan, juga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak dan juga Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dan Mbak. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Di antaranya sebagian warga Aceh Tamiang mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur yang menggenangi rumah mereka pasca banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Informasinya hadir usai jeda. Mantan siapa sih? Yang mantan ini. Pecah banget ini. Wajib coba ya. Ingat si mantan gimana gitu ya. Lupa nama, ingat rasa. Huhuy. Ini di depan kalau ayam waka. WK. Gurih sama dagingnya yang pecah banget. Jenis mie-nya pakai mie apa? Mie keriting gitu. Kebakaran. Ini dimasak secara fresh gitu ya. Cakep nih penonton ini lah. Tuh lazis. Cerita Rasa, Sabtu 20 Desember pukul 10:30 siang di Kompas TV. Aku Viva melewati 7 tahap nanopurifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wingswood. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup sesendok sari kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern. Omehar, bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh
FreshCare, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Eredivisie menjalani misi wajib bangkit. Fortuna Sittard dipimpin Mohamed Ihattaren akan menghadapi ujian sulit untuk meraih kemenangan. Saat kedatangan AZ Alkmaar dengan kepercayaan diri dan ketajaman Troy Parrott di lini serang. Eredivisie Fortuna Sittard versus AZ Alkmaar, Minggu 21 Desember pukul 10:30 malam. Live di Kompas TV. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarang, dan saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat ke tinjauan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan berangkat dari Kota Padang menuju ke Agam Sumatera Barat, di mana Presiden Prabowo Subianto akan melakukan peninjauan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat hari ini. Prabowo rencananya, saudara, akan mengunjungi 3 titik dalam kegiatan peninjauan tersebut. Untuk diketahui, Presiden Prabowo tiba di Sumatera Barat sejak Rabu kemarin, di mana beliau mendarat di Bandara Internasional Minangkabau pada Rabu malam. Untuk keterangan lebih lanjut sebelumnya, saudara, sudah diinfokan oleh Seskap Teddy Indrawijaya yang menyebut bahwa Presiden Prabowo pada hari ini akan mengunjungi 3 titik dalam kegiatan peninjauannya di Sumatera Barat, di mana Presiden akan dijadwalkan pertama ke Kabupaten Agam, kedua ke Kabupaten Padang Pariaman, dan yang terakhir Kabupaten Tanah Datar. Dan di visual Anda saat ini yang Anda saksikan adalah visual dari Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV yang ikut bersama rombongan Presiden di wilayah Sumatera Barat untuk melakukan peninjauan langsung korban banjir. Nah, saudara, sambil menunggu informasi terkini dari laporan Presiden yang mengunjungi para korban banjir di wilayah Sumatera, kita ke informasi lainnya. Sebagian warga Aceh Tamiang, saudara, sudah mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur yang menggenangi rumah mereka pasca banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Lumpur tebal tampak masih menggenangi rumah warga. Tak hanya rumah, fasilitas umum juga tak luput dari tumpukan lumpur. Warga berharap ada bantuan alat berat untuk mempermudah proses pembersihan lumpur ini. Kalau untuk di dalam rumah kurang lebih 20 cm bang, kedalaman lumpur. Lumpur kan? Setinggi 20 cm? Setinggi 20 cm. Sulit nggak bersihnya bang? Sangat sulit bang. Kami butuh alat-alat seperti cangkul, sekop untuk membersihkan rumah. Untuk kesulitan bang, dikarenakan lumpur juga tebal, keras, juga airnya juga sudah tidak ada bang. Jadi kami ya betul-betul seperti nyangkul tanah. Keras ya? Keras, sangat keras bang. Masih dari bencana, saudara, lebih dari 2 pekan pasca banjir, ratusan warga di Kecamatan Langkahan Aceh Utara Aceh bertahan di tengah keterbatasan. Bahkan beberapa warga mengaku memanfaatkan yang ada lantaran terbatasnya bantuan. Selain terbatasnya bantuan, warga juga mengaku mendirikan tenda pengungsian secara mandiri. Terbatasnya bantuan dan tenda yang seadanya membuat sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan. Hal ini diungkap warga saat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh yang juga istri Gubernur Aceh, Marlina, mengunjungi warga dan memberikan bantuan. Warga berharap pemerintah maupun instansi terkait segera memberikan bantuan logistik hingga medis agar kondisi warga terdampak banjir tetap terjaga. Ya,
apa namanya lagi penerangan, ya, tenda, ya genset di atas masih ada lagi. Ya. Orangnya sama juga ya, di atas masih ada lagi di sana masih kurang penerangan. Kemudian apa namanya kami rencananya itu anak-anak kami itu membaca menulis di tempat belum ada. Jadi karena kan program dari api apun supaya ini kan bisa membaca itu ulang-ulang saja supaya Sejumlah SPBU di Aceh Tamiang telah kembali beroperasi. Warga akhirnya bisa mengisi bahan bakar tanpa perlu menempuh perjalanan panjang. SPBU di Desa Bramban, Aceh Tamiang sudah kembali beroperasi melayani pembeli. Warga terlihat mengantri untuk mengisi bahan bakar. Dengan beroperasinya SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang, warga tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hingga 1,5 jam ke Kota Langsa untuk mengisi bahan bakar. Membantu kali lah, kalau ini udah membantu. Biasanya ke Langsa kan payah nyarinya, jatah 3 liter, itu antri sampai 5 jam. Nah, kalau ini udah memang alhamdulillah lah, udah buka alur Bemban nih, nah, mudah-mudahan lah lancar terus ya. Setelah mengalami kerusakan akibat banjir bandang, Aceh penanganan sementara oprit jembatan Krueng Merudu, Kabupaten Pidi Jaya berhasil diselesaikan. Kini ruas jalan nasional itu sudah bisa dilintasi dari 2 arah, baik dari Banda Aceh maupun Medan, Sumatera Utara. Sejak 5 hari lalu, jembatan Krueng Merudu, Kabupaten Pidi Jaya yang sempat terputus akibat banjir bandang, kini sudah bisa dilintasi dari 2 arah, baik dari Banda Aceh maupun dari Medan, Sumatera Utara. Jembatan ini merupakan salah satu akses ke lintas timur sebagai jalur logistik utama. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh telah melakukan sejumlah penanganan, seperti penimbunan oprit jembatan, serta pemasangan batu boulder untuk mempercepat pemulihan akses jalur nasional lintas timur Aceh. Selain itu, BPJN Aceh juga telah menyelesaikan pembersihan jalan pendekat jembatan Krueng Merudu dari lumpur tebal sisa banjir bandang. Kondisi terkini akses jalan di Pidi Jaya yang merupakan ruas jalan nasional untuk saat ini sudah dapat dilalui, Pak, dari kendaraan 2 arah, baik itu dari Banda Aceh maupun dari Medan. Kita melakukan penanganan darurat, Pak, penanganan sementara dengan melakukan penimbunan oprit, berikut juga dengan proteksi-proteksinya, Pak. Jadi harapannya ke depan dapat dilakukan penanganan permanen terhadap ruas jalan nasional yang terkena dampak seperti jembatan Krueng Merudu ini. Jembatan Krueng Merudu ini merupakan salah satu akses di lintas timur yang merupakan jalur logistik utama. Jadi harapannya bisa terpenuhi sesuai kebutuhannya, Pak. Dengan kembali terbukanya akses jalan bisa memangkas waktu tempuh. Nggak bisa jalan, lumpuh total. Ini jalan utama? Ini jalan utama, jalan provinsi. Berarti baru dibuka berapa hari, Pak? 2 ataupun 3 hari. Terbantu, insya Allah sudah terbantu, jalan ini sudah terbantu. Pokoknya jalan ini sudah berjalan lancar lah sementara. Sudah selesai sementara, nah 90% lah. Sempat terputus, Pak, ya? Ya sempat, ini putus semua nih. Makanya air keluar ke sini. Dari seberang sana lolos. Jembatan itu tutup. Sementara itu masih ada kerusakan di ruas jalan nasional, seperti di Desa Ulim maupun Pedadabiren yang butuh penanganan segera sebab jalan yang rusak bisa mengganggu arus lalu lintas kendaraan dan berisiko. BPJN Aceh juga telah memasang rambu-rambu pada titik-titik jalan maupun jembatan Krueng Merudu untuk mengimbau warga agar berhati-hati saat melintas. Nova Misdayanti, Kompas TV Pidi Jaya, Aceh. Saudara jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya Presiden Prabowo Subianto akan meninjau korban banjir di Sumbar hari ini. Informasi terkininya usai jeda. Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat Rabu malam. Presiden akan mengecek penanganan bencana pada hari ini. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah dan Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta. Rencananya, Presiden meninjau kondisi korban banjir di Sumatera Barat, di pengungsian, dan memantau perkembangan perbaikan infrastruktur.
Untuk mengetahui informasi terkini kunjungan Presiden tinjau korban banjir di Sumatera, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Rio, selamat pagi. Kemana saja agenda Presiden hari ini yang akan meninjau korban banjir dari informasi yang Anda dapatkan? Ya, Mario dan juga saudara, memang Presiden Prabowo itu untuk hanya selang 16 hari kembali mendatangi Provinsi Sumatera Barat untuk meninjau penanganan pasca bencana. Dan kemarin sore atau petang itu Presiden sudah datang dan sudah langsung ke Makodam 20 Imam Bonjol untuk melakukan rapat terbatas mengenai penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dan tadi pagi itu Presiden sudah terbang dengan helikopter di Lanut Sultan Syahrir menuju titik awalnya diagendakan Presiden akan menuju ke Palembayan Agam meninjau lokasi yang terdampak dan juga meninjau pengungsi yang berada di SD 05 Kayu Pasak, karena memang hingga saat ini ratusan warga di Kayu Pasak atau tepatnya di daerah Palembayan itu masih mengungsi di daerah SD 05 Kayu Pasak. Dan untuk agenda sendiri Presiden diagendakan akan mengunjungi 3 titik daerah di Provinsi Sumatera Barat ini. Yang pertama di daerah Kayu Pasak di Kabupaten Agam, yang kedua adalah di Kabupaten Padang Pariaman di Kayu Tanam tepatnya. Di sana Presiden akan diagendakan meninjau atau akan meresmikan secara langsung jembatan Baili yang sudah dibangun oleh TNI untuk menghubungkan antara daerah Padang Matuang dengan daerah Kayu Tanam. Nah, dari Kayu Tanam ini Presiden diagendakan akan menggunakan jalur darat menuju daerah Lembah Anai untuk meninjau perbaikan yang sudah dilakukan pasca ditanjangan bencana. Karena untuk diketahui memang di daerah Lembah Anai ini jalur utama yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dan juga Sumatera Utara itu terputus total karena terjangan banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Dan dalam hal ini penggalian sudah dilakukan dan pada hari Selasa kemarin itu jalur jalan lintas nasional ini sudah dibuka untuk secara terbatas mulai dari pukul 4 sore sampai pukul 9 pagi itu dibuka secara terbatas dan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, tapi memang ini masih terbatas dan untuk kendaraan berat belum bisa melintas di daerah tersebut. Demikian, Mario. Oke, tadi soal Presiden. Kalau soal kondisi warga di Sumatera Barat sendiri secara umum seperti apa yang bisa Anda jelaskan pada kita, Mario? Ya, untuk kondisi di Ya, sepertinya ada permasalahan komunikasi antara studio dan juga Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Oke, kita ke informasi berikutnya, Saudara. Kementerian Pertanian membeli 40 ton cabai dari petani di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah Aceh dan membawanya ke Jakarta. Hal ini dilakukan guna membantu petani lokal sekaligus menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan nasional. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bilang pembelian komoditas cabai ini dilakukan setelah Kementan mendapatkan laporan dari daerah terkait melimpahnya stok cabai di Aceh. Namun akses distribusi yang terbatas membuat serapan tidak optimal. Merespon hal ini, Amran Sulaiman menegaskan pihaknya memanfaatkan pesawat logistik yang selama ini digunakan untuk mengangkut bantuan untuk membawa stok cabai yang melimpah. Selain membantu penyerapan hasil panen di wilayah terdampak banjir, pembelian cabai juga dilakukan dengan harga yang menguntungkan petani. Berikutnya di lapangan panen di saat gempa kita kirim ke daerah-daerah seluruh Aceh Medan yang butuh, kemudian selebihnya kita angkut ke Jakarta. Kami langsung kirim uangnya, bayar kontan di lapangan. Kenapa? Kasihan saudara-saudara kita butuh uluran tangan. Saya katakan beli dengan harga yang menguntungkan. Jangan beli harga karena mereka terdesak. Ini cabai tidak bisa bertahan lama. Karena mereka terdesak, kita manfaatkan situasi. Saya katakan jangan beli dengan harga yang menguntungkan petani kita. Karena itu adalah saudara kita. Nanti ini kembali bawa lagi cabai atau barang lainnya atau sayur atau apapun. Ini ada hikmahnya. Harga cabai naik dikit, sekarang kita suplai Jakarta. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Seiring dengan tantangan ketimpangan ekonomi dalam industri musik digital menunjukkan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola global. Indonesia menyiapkan instrumen hukum mengikat dalam tata kelola royalti digital di Jenewa, Swiss awal Desember kemarin.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap royalti dalam industri musik digital secara global, Indonesia berinisiatif memperkenalkan instrumen hukum internasional untuk tata kelola royalti digital di Jenewa. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengadakan pertemuan dengan duta besar dan perwakilan negara sahabat untuk mendukung terobosan ini di Jakarta. Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan instrumen hukum mengikat ini diharapkan bisa mewujudkan distribusi royalti yang lebih merata. Dan pada tanggal 1 dan hingga 5 Desember kemarin, Indonesian Proposal disampaikan di dalam sidang General Statement, dan alhamdulillah Indonesia meminta adanya tata kelola yang lebih adil di bawah instrumen regulasi dari WIPO dan juga sistem pembayaran royalti dan distribusi royalti yang lebih adil serta tata kelola terkait dengan collecting royalty. Nah, disinilah kita ketika sampai di sana dan banyak negara-negara yang punya wakilan di Jenewa, Swiss memberikan dukungan, dan pada hari ini kita juga mencoba memberikan penjelasan dan juga menyampaikan pesan kepada para duta besar negara-negara sahabat. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andri Indradi, menjelaskan instrumen hukum mengikat ini merupakan konsep yang berangkat dari seluruh pencipta karya musik di dunia. Melakukan semacam sosialisasi ya kepada para duta besar negara sahabat yang kebetulan juga diundang oleh teman-teman DJKI untuk terus mendukung Indonesia dalam pengajuan proposal kita di organisasi kekayaan intelektual dunia atau disingkat WIPO begitu. Nah, ini sebenarnya konsep ini bukan ujuk-ujuk gitu ya kawan-kawan. Ini konsep ini berangkat dari keresahan para pencipta dari negara kita. Nah, di samping itu, setelah kita melakukan riset, ternyata ini juga bukan hanya concern pencipta di Indonesia, ini juga concern dari pencipta di belahan dunia yang lain. Pemerintah juga memperkenalkan situs resmi proposal Indonesia sebagai bentuk kanal informasi untuk publik, pelaku industri, hingga akademisi untuk memahami isi dari proposal Indonesia sekaligus memberikan dukungan terhadap kampanye Just and Fair Royalty. Niko Angriawan, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta. Pariwisata kini tidak hanya berbicara soal kunjungan dan hiburan, tetapi juga bagaimana destinasi mampu memberi dampak bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu taman hiburan satwa di Cisarua, Bogor menegaskan komitmennya melalui program pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi. Di tengah semakin menurunnya kualitas keanekaragaman hayati, pariwisata berkelanjutan menjadi upaya penting untuk menjaga alam, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Taman Safari Indonesia yang sadar akan permasalahan ini memiliki program pariwisata yang berdampak melalui 3 pilar utama, yakni konservasi, keanekaragaman hayati, pariwisata berkelanjutan, dan pengelolaan sampah terpadu. Taman Safari Indonesia sebagai lembaga konservasi ex situ terbesar ya di Asia Tenggara, kami mendukung pastinya program-program konservasi khususnya yang tertuju kepada keanekaragaman hayati ya. Di sini kami berfokus, salah satu pilar kami juga berfokus kepada konservasi ya. Jadi banyak sekali 3 pilar tertinggi kami adalah konservasi, edukasi, dan rekreasi ya. Walaupun fokus kami adalah program konservasi, bagaimana kami menjalankan konservasi di Indonesia secara luas, juga mengedukasi orang betapa pentingnya alam terhadap kita semua. Namun sisi rekreasi ini yang akan membuat proses-proses ini menjadi sustainable ke depan. Komitmen ini diwujudkan melalui jalur wisata ramah satwa, edukasi sekolah, hingga sistem pengolahan sampah terintegrasi untuk memisahkan dan mendaur ulang limbah pengunjung. Kolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti salah satunya desa wisata setempat mampu menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari kerajinan, produk olahan, hingga aktivitas budaya yang kini dinikmati wisatawan. TS ini kan komit dengan kita care juga dengan community ya, dengan kita punya warga di sini. Jadi bentuk daripada CSR yang sudah kami jalankan ini secara rutin adalah kita support buat community, baik itu dalam edukasi. Perdayakan masyarakat di sini sebagai karyawan juga. Dan tetap ada sistem seleksi juga ya pastinya kan. Jadi ya sangat berkaitan lah Kak. Berkaitan dan sangat menjadi satu kebanggaan buat desa Ciberem
Dengan kehadiran TSI ini, dengan adanya TSI meningkatkan nilai ekonomi daripada warga di sini. Bisa kelihatan kan begitu banyak. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, diharapkan Taman Konservasi Satwa ini dapat menjadi contoh model destinasi pariwisata lain di Indonesia, sebagai pariwisata yang tidak hanya menghibur, mengedukasi, namun juga melestarikan alam, melindungi satwa, serta memberdayakan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jangan kemana-mana, seusai jeda ada informasi dari Kompas Business Economic Outlook 2026 yang menghadirkan ekonom dan perwakilan pengusaha. Salah satunya membahas optimisme Menteri Keuangan Purbaya yang yakin ekonomi tumbuh hingga 6% di tahun depan. Bersama rekan saya, Putri Oktavian. Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Dalam Kompas Bisnis Economic Outlook 2026 dibahas soal optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang yakin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke 6% di tahun 2026. Namun demikian, ekonom dan perwakilan pengusaha punya pandangan yang berbeda. Ada optimistis 6% di 2026. Anda yakin dan percaya itu akan terjadi? Pertama tentu sebagai Menteri Keuangan ya dan sebagai orang pemerintah, beliau harus begitu. Jadi salah kalau beliau menjadi pesimis. Jadi setiap pemerintah pasti harus membuat target yang dia harus kerja keras untuk mencapainya. Dan itu saya pikir baik ya, karena dengan optimisme seperti itu, kerja keras seperti itu menjadi juga memberikan, bisa menular kepada yang lain-lain untuk bekerja sama dan juga dia bekerja keras untuk mencapai itu. Jadi apapun yang terjadi memang seorang menteri harus punya keyakinan seperti itu? Saya pikir begitu ya. Jadi sama juga dengan APBN ya, mereka selalu buat target yang lebih tinggi untuk mereka bekerja keras. Kalau dibuat target yang lebih rendah, nanti mereka jadi bekerja lebih tenang-tenang saja, setengah-setengah gitu loh. Jadi memang begitu, polanya begitu yang saya lihat dari waktu ke waktu. Tapi kalau dari proyeksi kacamata seorang ekonom senior, pertumbuhan ekonomi 2026 menurut Anda akan bagaimana, di berapa persen, dan faktor penentunya akan apa saja? Ya, seperti ini, kalau kita lihat dari berbagai artinya yang membuat prediksi ke depan itu bahwa 5% buat kita itu adalah baseline. Jadi 5% itu mestinya boleh dikatakan relatif mudah lah 5% ya, dari waktu ke waktu, baik itu dibuat oleh teman-teman dari World Bank, IMF, OECD, ADB, bahkan dari pemeringkat S&P juga membuat kita 5%. Dan saya melihat memang sekitar itu. Tapi kalau memang mau ke 6%, sebetulnya perlu kerja keras. Kalau menurut saya yang utama adalah seperti ini. Sudah ada kebijakan-kebijakan dari sisi fiskal. Dan juga tadi disebutkan dari sisi moneter maupun injeksi daripada likuiditas. Yang menurut saya yang masih kurang ini adalah bahwa masih ada hambatan-hambatan. Dan tadi diakui demikian juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pebisnis. Ya. Jadi ini ibarat pipa yang masih banyak di situ sampah-sampah yang menjadi penghambat. Itu yang harus dibersihkan dengan cepat. Ya, itu yang membuat saluran itu menjadi tidak lancar. Kalau itu dilancarkan, seperti halnya dulu kita pernah mendapatkan pertumbuhan yang cepat, itu niscaya bisa kita mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, jadi apa yang dikatakan tadi, debottlenecking atau di bypass, itu adalah cara-cara yang harus dilakukan. Karena mungkin lemak-lemak yang di dalam pipa-pipa tadi harus dibersihkan. Gitu.
Itu harus dilakukan dengan cepat. Itu intinya. Sebelum saya masuk ke faktor penentunya apa saja dari kacamata seorang ekonom, saya akan ke Bu Sinta dulu. Bu Sinta, kalau iklim usaha ataupun kepastian regulasi dari teman-teman pebisnis sendiri sudah cukup amankah? Saya rasa ini sudah terbuka semua, juga sudah banyak bicara. Kalau soal kepastian regulasi, hukum, konsistensi, ini masih banyak PR-nya. Jadi kalau kita bilang sudah ada perbaikan, mungkin perbaikan sudah ada. Tapi jelas kita masih mesti lebih banyak melakukan, ya tadi dikatakan deregulasi, di bottleneck, itu masih banyak yang mesti, PR kita masih banyak. Nah, kalau kami dari pelaku usaha selalu ditanya awalnya, jadi 2026 itu seperti apa? Tentunya kita harus mengatakan optimis, ya pasti harus optimis. Tapi saya selalu ada caveat lain, saya bilang cautious optimism. Artinya apa? Optimis tapi penuh dengan kehati-hatian. Karena apa? Karena bagi kami 2026 itu masih banyak ketidakpastiannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh pasti seperti ini. Artinya teman-teman pengusaha banyak kekhawatiran? Jelas banyak sekali kekhawatiran. Kami kemarin Apindo sudah mengeluarkan outlook perekonomian 2026, pertumbuhan ekonomi kalau dasarnya Apindo tuh saya setuju sama Pak Raden pasti di atas 5, tapi 5 berapa? Kalau kami range-nya 5 sampai 5,4 lah. Kalau sampai 6, nothing is impossible kata orang. Tapi untuk kita bisa melompat ke 6 itu saya pikir, wah kalau namanya lagi itu maratonnya mesti maraton kelas kencang. Jadi tidak mudah untuk dapat 6%. Tapi kalau dari teman-teman Apindo, teman-teman pengusaha, teman-teman pebisnis, hambatan apa saja yang saat ini dikhawatirkan masih akan muncul di 2026? Ya. Jadi mungkin seperti diketahui kita di 2000 masuk ke 2026 ini kan sebenarnya ada sedikit, karena kita lihat kuartal keempat ini sudah ada perbaikan ya. Jadi dilihat dari segi IKK, PMI itu indikator-indikatornya itu semua melihat ada perbaikan. Jadi kita juga melihat selalu kalau di penghujung tahun dengan adanya Nataru itu pasti akan baiklah pertumbuhannya. Jadi ini ada buat loncatan 2026. Dan di kuartal pertama kita sekarang juga melihat bahwa Lebaran ini kan semua kan di kuartal pertama ya. Jadi dengan kata lain kita nggak khawatir lah di kuartal pertama itu pasti akan naik gitu. Cuman kalau kita melihat kenapa tadi saya mengatakan masih banyak PR-nya, karena upaya yang dilakukan pemerintah di akhir tahun ini, apakah itu melalui insentif dan stimulus yang diberikan maupun juga dengan adanya satuan tugas untuk tadi di bottlenecking, untuk regulasi, untuk program prioritas pemerintah, ini kan mesti yet to be seen hasilnya. Contohnya Pak Menteri Keuangan tuh sebenarnya sudah manggil pengusaha dari berbagai sektor mau dengar keluh kesah. Kalau namanya pengusaha menyampaikan keluh kesah ini bukan hal yang baru. Sudah sering sekali kita keluh kesah, dari bertahun-tahun keluh kesah terus ya. Tapi tidak semua keluh kesah itu kan bisa kemudian diperbaiki. Nah, ini yet to be seen. Apakah benar-benar ini serius untuk perbaikan-perbaikan itu bisa nyata-nyata membuat hasil yang positif. Makanya kekhawatiran itu masih ada. Kemudian kalau kita lihat hal kedua, masih banyak PR dari segi regulasi juga yang saat ini masih terpending. Contohnya, ini yang langsung dikerjakan Apindo aja mengenai regulasi yang kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Ini sampai dengan hari ini apakah kaitan itu dengan undang-undang ketenaga kerjaan maupun dengan upah minimum saja, ini kan belum 2026, bayangkan saja kita sudah duduk di hari ini nih, udah tanggal berapa, ini juga belum putus ya. Jadi dengan kata lain kekhawatiran itu jelas ada, karena ini masih PR-nya ini masih panjang gitu. PR-nya masih panjang, kekhawatirannya juga masih ada dari teman-teman pengusaha. Pak Raden, mungkin ada insight yang mungkin bisa diberikan kepada pemerintah seperti apa menjawab regulasi ataupun kepastian khususnya bagi dunia usaha. Ada tidak masukan dari Anda? Saya pikir apa yang harus dilakukan pemerintah memang kalau dari sisi peraturannya, contohnya itu ada sekarang PP 28, di mana diharapkan semua pengurusan daripada izin-izin dan dokumen itu akan lebih mudah, lebih cepat, ya, dan lebih pasti. Saya pikir kalau itu saja
kita awasi dengan benar ya, dan bisa dilaksanakan, diimplementasikan dengan baik itu di tingkat pusat sampai ke daerah maupun koordinasi antar kementerian. Kalau PP 28 saja bisa kita lakukan, saya pikir itu satu kemajuan besar. Jadi kalau boleh kita fokus di situ aja dulu. Itu saja akan sangat menolong dunia usaha, sehingga mereka di dalam mengurus izin apapun maupun izin bangunan, izin lingkungan hidup, semua akan lebih cepat. Itu saja dilakukan seperti PP 28 itu, isinya seperti itu akan sangat bagus sekali. Kalau faktor-faktor ataupun yang akan mempengaruhi bagi dunia usaha di 2026 apa saja yang akan menunjangnya? Faktor tentu tadi itu satu adalah biar bagaimanapun efektivitas dari belanja pemerintah itu juga akan membantu kita, membantu dunia usaha ya. Jadi kalau memang sudah dianggarkan sekian, belanjakan tepat waktu dan efektif, itu intinya. Seperti yang terjadi akhir-akhir sekarang ini kan kelihatannya pemerintah ingin mempercepat belanja, tetapi terasa itu masih lambat ya. Jadi tahun depan saya pikir itu menjadi pelajaran dari tahun ini ke depan. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi peraturan-peraturan. Jadi intinya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit sih? Jangan dibalik-balik, kalau bisa dipersulit kenapa nggak dipermudah gitu loh. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga saya pikir juga yang kita lihat yang menjadi kekhawatiran sekarang ini adalah kita tidak pernah tahu kadang-kadang perubahan iklim yang demikian cepat ini, apa yang terjadi di Sumatera baru-baru ini, mungkin juga namanya La Nina, itu peristiwa kebanyakan hujan, itu bisa terjadi tahun 2026, yang menurut saya itu harus diantisipasi dari awal, karena itu akan berdampak terhadap infrastruktur kita, dan juga terhadap produksi pangan. Hal-hal seperti itu, jadi kita antisipasi apa yang mungkin terjadi dengan melihat apa yang kita alami baru-baru ini. Jangan sampai terulang lagi itu, karena itu akan mempengaruhi sentimen daripada kita semua, confidence. Yang keempat adalah menurut saya, mesin yang paling utama, tadi sudah disebutkan oleh Menteri Keuangan itu, adalah swasta. Pemerintah itu hanya 9%, paling tinggi 10%, bahkan dengan BUMN sekalipun, itu paling tinggi 14% hitungan saya. Jadi yang 85% itu mesin yang paling besar ini, jangan sampai mandek ini. Ini harus benar-benar berjalan dengan baik. Pastikan likuiditasnya, bahan bakarnya masuk ke dalam mesin ini. Pastikan juga mesin ini bisa di-upgrade dan dioperasikan dengan baik. Itu yang utama saya pikir, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk tahun 2026 ini. Dan selesai jeda, Saudara, Kompas Bisnis Economic Outlook bersama ekonom dan pengusaha membahas investasi dan tantangan dalam penyediaan lapangan kerja. Tetaplah bersama kami. Eredivisie, krem de la krem kompetisi sepak bola Belanda. Tempat para jawara bertarung di atas rumput hijau dengan gengsi dan strategi dan momen tak terduga bersatu dalam satu laga. Diiringi riuh supporter yang mengguncang langit stadion, menghidupkan asa, mengincar 3 poin, mengejar supremasi. Rasakan nyawa sepak bola Belanda berdetak di layar Anda. Eredivisie, saksikan pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1 juta.
iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Saudara, Kompas Business Economic Outlook bersama ekonom dan pengusaha juga membahas soal jenis lapangan kerja yang lebih banyak di sektor informal. Selain itu, pengusaha bilang pengangguran terbesar didominasi oleh Gen Z, hampir mencapai 67%. Lapangan kerja salah satu tantangan terbesar penyediaan lapangan pekerjaan. Angka pengangguran menurun, tapi bukan soal pengangguran, tapi jenis lapangan pekerjaannya. Karena sebagian besar ada di informal sector. Kalau saat ini investasi dan lapangan kerja yang dirasakan oleh teman-teman Apindo, apa saja hambatan yang harus ataupun yang sedang dihadapi saat ini? Dan bagaimana Bu Sinta melihat daya beli masyarakat khususnya di dunia usaha? Ya, mungkin ini salah satu yang selalu kita gaungkan ya mengenai lapangan pekerjaan. Karena salah satu tantangan terbesar hari ini adalah penyediaan daripada lapangan pekerjaan. Kenapa saya katakan itu? Kalau kita lihat sebenarnya angka pengangguran terbuka kita itu menurun. Tapi yang jadi masalah ini bukan hanya soal pengangguran. Karena kalau pengangguran itu kan orang bekerja di Indonesia setiap satu jam seminggu itu sudah dianggap pekerja. Jadi masalahnya ini bukan lapangan pekerjaannya saja, tapi juga lapangan pekerjaan jenis apa. Karena yang sekarang sebagian besar itu ada di informal sector, hampir 59%, 60%. Jadi semua ini karena tidak cukup lapangan pekerjaan di industri, dia masuk ke informal sector. Makanya kita banyak gig workers, ya kan, yang kerja Gojek, kemudian UMKM kita juga naik terus, gitu kan. Nah ini di sini kita melihat ini permasalahan utama jenis pekerjaannya. Jadi lapangan pekerja yang layak kita sebutnya. Nah, kalau kita melihat dari segi penyerapan tenaga kerja, ini terjadi penurunan yang luar biasa. Karena waktu 7 tahun yang lalu kita lihat 1 triliun investasi bisa menyerap hampir 4.000-an tenaga kerja. Sekarang cuma 1.200-an. Berarti turun hampir seperempatnya. Ya kan? Nah, ini berarti kalau kita sebutkan ini kan penyerapannya jadi menurun. On top of that, kita melihat dengan era digitalisasi, otomatisasi, penyerapannya lebih rendah lagi. Nah, kemudian kita juga melihat dari segi jenis pekerjaannya, ini kan sudah berbeda. Karena sebelumnya Indonesia ini kan labornya itu masih low skill kebanyakan. Sementara jenis investasi yang masuk itu sudah berubah dari padat karya ke padat modal. Membutuhkan juga jenis skill yang lebih high skill, lebih ya keterampilan yang lebih tinggi. Jadi ini juga menjadi permasalahan, gitu ya. Jadi dalam satu sisi adalah kesiapan lapangan pekerjaannya, dari sisi lain kesiapan sumber dayanya untuk masuk ke lapangan pekerjaan yang ada, gitu. Jadi ini menjadi kendala, dan ini yang saya paling khawatirkan sekarang adalah pengangguran terbesar itu ternyata ada di Gen Z, hampir 67%. Ini yang harus jadi perhatian kita bersama, gitu. Kalau kita lihat sekarang.
Saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan peninjauan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat yang dijadwalkan pada hari ini. Rencananya saudara ada 3 titik dalam kegiatan peninjauan di hari ini. Di antaranya adalah di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan rencananya juga Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Kabupaten Tanah Datar. Dalam kunjungan ini, rencananya Presiden akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana, baik titik pembangunan hunian sementara, titik pengungsian, titik pembangunan jembatan, sekaligus juga memastikan percepatan pemulihan semua infrastruktur yang terdampak dari adanya bencana banjir dan juga tanah longsor di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Dan saat ini saudara, terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah berada